Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat wa ashhadu an la ilaha illallah haqqan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para pengikutnya yang insyaallah istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas sebuah kitab yang mana wajib kita mengetahui ataupun mempelajari kitab ini, karena kitab ini adalah berkaitan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang akidah, yaitu kitab Thalathatul Usul ataupun Usul Thalathah. Kitab ini disusun oleh Syekh Al-Mujaddid Syekh Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriyah dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Adapun isi kandungan di dalam kitab ini yaitu tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Yang pertama yaitu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu tentang ma'rifatu dinil Islam, tentang mengenal agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kubira ahadukum awil insan atahu malakan aswadani azraqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu idza kubira ahadukum, apabila sudah dikuburkan salah seorang di antara kalian, atahu malakan, maka akan didatangkan kepadanya 2 malaikat, aswadani azraqan, yang memiliki sifat hitam dan kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Dan dikatakan untuk salah satu di antara mereka ataupun dinamakan salah satu di antara 2 malaikat ini, yang pertama yaitu al-munkar, dan malaikat yang kedua yaitu an-nakir.
fayuq'idanihi fayas'alanihi. Kemudian kedua malaikat ini mendudukkan si mayit ini. Maka lantas langsung mereka menanyakan si mayit ini dengan beberapa pertanyaan, yaitu man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa man nabiyyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Jika si mayit tadi adalah seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bisa menjawab 3 pertanyaan ini dengan sangat mudah. Amal kafir awil munafik, sedangkan orang kafir ataupun orang munafik, mereka akan menjawab, hahaha, sami'atun nas yaqulun wa qultu. Saya tidak tahu. Saya mendengarnya dari manusia. Mereka mengatakan seperti itu, maka aku mengikutinya. Maka mereka, orang munafik ataupun orang kafir ini, tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Lantas, kenapa demikian? Mereka tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Karena menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut ataupun 3 pertanyaan ini bukan berdasarkan hafalan, bukan berdasarkan kita menghafalnya di dunia saja, namun berdasarkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika Nabi SAW menjelaskan firman Allah ini, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah telah mengukuhkan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan ataupun perkataan yang teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia, di dunia dan di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan atau menafsirkan ayat ini, beliau bersabda, fil qabri idza qila lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Fil qabri, ini adalah pertanyaan, ini adalah yang dimaksud dengan bil qawli tsabit, yaitu ketika di alam kubur. Maka idza qila lahu man rabbuk, apabila dia ditanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka apabila seorang itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mempelajari tentang 3 ma'rifat ataupun tentang 3 pertanyaan di alam kubur ini. Ketika dia di dunia, ia mempelajarinya, kemudian ia mengamalkannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah apabila seorang sudah mempelajari semuanya, sudah mengamalkannya dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka ia dapat menjawab 3 fitnah ataupun 3 pertanyaan ini ketika ia berada di alam kubur nanti. Kemudian ada beberapa alasan yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari kitab Ushul Tsalatsa ini, karena Ushul Tsalatsa ini adalah termasuk kitab tauhid. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Haisam bin Jamal Sarhan. Beliau adalah salah satu pengajar di Masjid Nabawi, dan juga beliau termasuk salah satu pensyarah kitab
salah satu usul ini, beliau mengatakan beberapa alasan yang harus diketahui sebelum mempelajari kitab tauhid ataupun mempelajari tauhid ini. Yang pertama, li'anna Allah khalaqana min ajli, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua karenanya. Dalilnya yaitu yang sudah masyhur, yang sudah sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun. Atau liya'budun ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan ya'budun yaitu yuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk mentauhidkannya. Kemudian alasan yang kedua yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari tauhid, la yadkhulul jannah illa muwahhid. Tidak akan masuk surga melainkan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menjelaskan tentang ini, yaitu sebagaimana Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggal, yang wafat, dan dia wa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia dakhala jannah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang selanjutnya, yaitu alasan yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari kitab tauhid ataupun mempelajari tauhid ini, yaitu sababun litakfiri sayyi'at, yaitu sebagai sebab diampuni ataupun digugurkannya kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ataupun dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya apabila engkau bertemu denganku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku itu dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka apa kata Allah, la ataituka biqrabiha maghfirah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Ini adalah sebuah keutamaan sangat besar, yang mana apabila seorang hamba itu memiliki dosa yang banyak, dosa sepenuh bumi, maka Allah akan memberikan keutamaan yang begitu besar, yaitu Allah akan mengampuninya sebesar sepenuh bumi itu pula. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari tauhid ini. Kemudian alasan yang keempat, yaitu sebagai sebab syafaat ataupun mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak. Dan selanjutnya, alasan yang terakhir, yaitu alasan yang kelima, sebagai sebab mendapatkannya banyak kebaikan, sebagai sebab mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dan tauhid ini termasuk amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Subhanallah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan tauhid ini termasuk amal soleh yang paling agung, amal soleh yang paling tinggi kedudukannya, maka sudah pasti ia akan mendapatkan kebaikan ataupun banyak kebaikan ketika ia hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ini saja pertemuan pertama kita sebelum membahas kitab Ushul Tsalatsa ini. Kita harus mengetahui beberapa muqaddimah yang barusan Anda sampaikan. Semoga apa yang Anda sampaikan pada kesempatan kali ini itu bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.